Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama Inyong di kanal Suara Kaki Lima ya. Apa kabarnya? Semoga semuanya pada sehat. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau nonton, yang sudah mau nge-share, yang sudah pokoknya semua yang sudah mendukung lah kanal Suara Kaki Lima. Semoga kalian semuanya sehat, ada banyak uangnya, banyak mobilnya, anaknya soleh-soleh dan seterusnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, bukan bahas video ya, videonya sebenarnya banyak, cuma saya agak hati-hati karena ini bersentuhan dengan ulama-ulama besar gitu kan. Jadi ada mungkin teman-teman juga ya yang nonton video ini mungkin sudah ada yang tahulah video-video tentang Nahdlatul Ulama yang hari ini sedang berkonflik ya. Ada konflik internal, seakan-akan seperti itu ya, ada konflik internal. Jadi Dewan Suriah mengirimkan surat kepada Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Yahya Khalil Stakuf gitu. Dewan Suriah itu mungkin ya semacam kalau di negara itu semacam MPR-nya mungkin seperti itu. Saya juga karena enggak paham ya organisasi ini seperti apa strukturnya gitu. Cuma kalau saya baca-baca, saya telaah kayaknya Dewan Suriah ini adalah semacam majelis permusyawaratan rakyat mungkin gitu. Majelis syuro mungkin gitu ya, mungkin semacam itu atau dewan syuroknya yang mungkin di dalamnya diisi oleh kiai-kiai besar yang kalau di partai apa sih namanya ya? Dewan Pertimbangan Partai atau apa atau MKD atau apalah. Mungkin semacam itu ya. Jadi dewan apa namanya? Dewan Suriah ini adalah semacam eh, apa namanya? Lembaga di atasnya ketua umum gitu. Jadi karena dia semacam MPR gitu, jadi bisa memberhentikan ketua umumnya. Kalau ketua umum ya mungkin semacam presidennya itu gitu. Mungkin kayak gitu kalau gambarannya. Jadi saya kembali ke ini ya, ke apa namanya, ke pokoknya. Bahwa Dewan Suro itu, Dewan Suriah mengirimkan surat kepada Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Yahya Khalil Stakuf yang isinya adalah ultimatum untuk supaya Kiai Yahya Khalil Stakuf ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Eh, ya entah apa yang terjadi gitu ya. Tentu kalau saya berhusnudon mungkin kalau saya berhusnudon mungkin Dewan Surya ini menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh mungkin ya pelanggaran etik atau apalah gitu yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU tersebut sehingga kemudian mungkin Dewan Surya ini mengadakan musyawarah, mengadakan pertemuan dan diputuslah keputusan-keputusan musyawarah itu yang mungkin hasilnya itu gitu. Kalau husnudon saya seperti itu. Hanya saja kemudian Ketua Umum PBNU itu seolah-olah kayak nggak terima ya dengan surat himbauan tersebut dari Dewan Suro. Ultimatum yang kedua adalah kalau ndak mau mengundurkan diri mungkin kayaknya kalau ndak salah itu mungkin Dewan Suro ini akan melaksanakan semacam munas luar biasa muktamar luar biasa mungkin seperti itu yang mungkin nanti isinya adalah membahas langkah-langkah pemilihan kepengurusannya yang baru mungkin seperti itu. Jadi ya ini ya ada konflik seperti itu, jadi konflik internal seperti itu. Saya jadi teringat perkataannya Guru Gembul. Guru Gembul pernah mengatakan bahwa
salah satu kelemahannya NU itu NU ndak bisa mengelola konflik internal gitu, kurang piawai gitulah, kurang piawai. Jadi ketika ada konflik-konflik internal itu seringkali jadi konsumsi publik secara luas gitu. Sehingga ya menurut saya juga kalau seandainya konflik-konflik internal itu jadi konsumsi publik secara luas, itu jadinya apa namanya, bisa menurunkan marwah daripada, organisasi Nahdlatul Ulama tersebut gitu kan. Menurut saya juga seperti itu. Mungkin mungkin ya ada kiat-kiat supaya konflik internal itu bisa diredam, harusnya seperti itu kan, mungkin. Tetapi ya di era seperti ini ya, di era sekarang ini, di era digital yang misalnya hari ini ngomong, semenit kemudian bisa jadi konsumsi publik gitu. Ya sebenarnya itu menurut saya ya tinggal kebijaksanaan dari personal masing-masing ya. Kalau masing-masing personal itu mempunyai kesadaran diri untuk meredam konflik itu, apapun yang terjadi gitu kan, kita redam di dalam saja supaya ndak keluar, sehingga hal-hal seperti ini cukup menjadi konsumsi internal saja kepengurusan, jangan sampai menjadi konflik, apa namanya, konsumsi publik gitu kan, konflik-konflik seperti ini. Sehingga kalau sudah jadi konsumsi publik, ya semuanya nanti akan jadi komentar gitu kan. Ya termasuk saya kan, karena videonya berseliweran di media sosial, akhirnya membuat video, bikin konten, dikomentari, bla 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 gitu kan. Ya kalau menurut saya sih ya tinggal Dewan Suro ini memanggil Kiai Yahya, kemudian ditabayun melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, kesalahan itu gitu kan. Atau mungkin mungkin kalau husnuzon saya sudah pernah mungkin Dewan Suro pernah memanggil, Kiai Yahya sebagai ketua umum, PBNU, kemudian ditabayun tentang pelanggaran-pelanggaran kode etiknya misalnya tuh pelanggaran-pelanggaran etiknya dan mungkin, eee, ndak menemui titik temu mungkin ya walau alam bisawab. Karena biar bagaimanapun yang tahu ya beliau-beliau itu gitu kan. Hanya saja yang disayangkan per hari ini, jadi konflik internal ini ya disayangkan jadi konsumsi publik secara luas sehingga mau tidak mau ya marwah atau kehormatan dari organisasi keagamaan yang begitu besar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama itu dipertaruhkan hari ini. Dan ini sudah berulang kali ya, konflik-konflik seperti ini terjadi. Pemilihan ketua umum sering juga seperti itu gitu kan. Oke teman-teman, jadi tanggapan saya mungkin ya sekian, hanya ini saja ya. Jadi, saya sih tetap berhusnudon kepada beliau-beliaunya karena beliau adalah seorang ulama tentunya masing-masing itu punya pandangan sendiri dan apalagi misalnya Dewan Suriah itu kan terdiri dari banyak ulama di situ, tentunya sudah melalui tahapan-tahapannya, musyawarah apa semua, kemudian keputusan ya diambil sesuai dengan hasil musyawarah itu mungkin ya, ya walau alam bisawab. Ya kita berdoa sama-sama semoga, konflik-konflik yang seperti ini kedepannya bisa semakin diredam sehingga tidak menjadi konsumsi publik secara luas. Oke teman-teman sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.